Statistika bab 3 latihan 3.1. Perhatikan pasangan-pasangan variabel di bawah ini. Tentukan bagaimana hubungan mereka dan berikan alasan kalian. Yang pertama, banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara. Berarti sepertinya ini punya hubungan, bukan sepertinya tapi memang kendaraan bermotor ini dan tingkat polusi udara ini memang memiliki hubungan. Karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menyebabkan meningkatnya jumlah emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang bisa menyebabkan polusi udara. Kemudian yang kedua, jarak yang ditempuh oleh sebuah motor dan volume bensin dalam tangki bensin. Ya, di sini dia punya hubungan karena motor kan membutuhkan bensin untuk bergerak. Semakin banyak bensin dalam tangki bensin, semakin jauh pula jarak tempuh sebuah motor. Begitupun nanti sebaliknya. Kemudian yang ketiga, biaya listrik dan biaya air per bulan. Nah, ini biaya listrik dan biaya air per bulan ini tidak ada hubungannya karena dia terpisah. Rekening listrik sendiri dan rekening air sendiri, tidak saling berhubungan. Soal nomor 2, Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram pencar berikut. Nah, ini diagram pencarnya. Soalnya bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas. Nah, kita bisa lihat bahwa kecenderungan titik-titiknya ini menyebar dari atas ke bawah. Kalau kita lihat dari kiri atas ke kanan bawah. Dia menyebar dari kiri atas ke kanan bawah. Bagian B, kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan persentase kelulusan SMA dan persentase kemiskinan? Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi persentase kelulusan SMA, maka semakin rendah pula persentase kemiskinan. Ataupun sebaliknya, semakin tinggi persentase kemiskinan, maka semakin rendah pula persentase kelulusan. Lanjut soal nomor 3. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai kandungan gula dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel merek sereal. Ini tabelnya, kemudian soalnya gambarkan diagram pencar dan diagram scatter dari data di atas. Ini kita akan coba kerja di Excel. Gambarkan diagram pencarnya, kita akan coba buat diagram pencarnya. Nah, ini dia diagram pencar dari data antara data sereal tadi, gula dan kalori. Yang ini gulanya, ini X-nya adalah gula, kemudian Y-nya itu kalorinya. Bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram pencar ini? Pola titik-titiknya bisa kita lihat bahwa titik-titiknya ini dia cenderung naik. Meskipun ada beberapa titik yang agak turun, tapi dia dari kiri ke kanan ini dia cenderung naik. Gitu. Kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara gula dan jumlah kalori? Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak kandungan gula dalam sereal, semakin banyak kalorinya. Oke. Nah, kita lanjut. Suatu hari saat pelajaran statistika, guru menyajikan data mengenai hubungan antara dua variabel dari tinggi badan anak usia dini umur 2 hingga 7 tahun dalam tabel berikut. Umurnya 2, tingginya 9, kalau dia berumur 3 tahun, tingginya 99, dan seterusnya. Salah satu siswa, Kefas, menyimpulkan bahwa semakin bertambahnya umur, semakin bertambah juga tinggi badan. Namun, tidak tepat jika disimpulkan bahwa umur menyebabkan tinggi badan, meskipun memang ada yang mendasari hubungan sebab akibat antara keduanya. Oke, yang pertama, menurut kalian apa yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data di atas? Konteks data di atas ini berbicara tentang
proses pertumbuhan anak usia dini. Jadi pertumbuhannya kalau umurnya semakin naik, maka tinggi anak umur 2-7 tahun ini juga bertambah. Kemudian bagian B, apakah kesimpulan Kefas berlaku untuk sepanjang umur manusia hidup? Jelaskan alasan kalian. Nah, ini tidak berlaku. Tinggi badan itu bisa kita ketahui bahwa tinggi badan itu pada usia tertentu akan berhenti. Jadi ini tidak berlaku untuk sepanjang umur manusia. Ada suatu umur tertentu di mana tinggi badan seseorang itu akan berhenti. Selanjutnya ketiga, jika kalian diminta untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai hubungan umur dan tinggi badan, apa yang perlu kalian lakukan? Kita harus mengambil sampel yang sebanyak mungkin. Sampel yang mewakili anak, sampel yang mewakili usia remaja dan usia muda, usia produktif, dan sampel yang mewakili usia dewasa sampai orang tua, sampai lansia. Nah, itu jadi kalau kita sudah dapat sampelnya itu mewakili semua usia-usia, berarti kita bisa mengambil kesimpulan apakah ada hubungan antara umur dan tinggi badan.